Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, dan para musyahidin al-kiram yang menyaksikan ceramah ini dari channel YouTube. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita, yang dengan taufiknya kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah ini, dan kemudian disambung dengan rangkaian tausiyah ba'da zuhur ini, melanjutkan kembali pembacaan hadis Nabi SAW dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita akan membaca hadis yang ke-39 dari hadis-hadis Arba'in. Ini hadis yang ke-39 yang insya Allah akan kita baca pada kesempatan siang hari ini, yang mana sebelumnya kita telah mempelajari salah satu hadis Nabi, di mana Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menulis dosa seorang hamba kalau dosa tersebut itu masih dalam tahap keinginan. Artinya seorang hamba baru hendak mengerjakan perbuatan dosa, tetapi kemudian ia tidak jadi melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskan dosa baginya, bahkan justru Allah menuliskan satu kebaikan bagi hamba tersebut. Nah, kemudian apabila terlaksanakan perbuatan dosa itu, maka apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perbuat bagi hamba tersebut? Di hadis yang ke-39 ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni perbuatan dosa yang sudah terlanjur dilakukan hambanya, bahkan tidak dianggap apapun oleh Allah Azza wa Jalla, kalau perbuatan dosa tersebut dilakukan karena satu, dia tersalah, yang kedua dilakukan karena dia lalai atau lupa, dan kemudian yang ketiga kalau dilakukan secara terpaksa, jadi ada pihak-pihak yang memaksanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, dalam kitab Arba'in beliau ini, qala rahimahullah ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melewatkan untukku terhadap umatku. Melewatkan itu apa maksudnya melewatkan? Artinya dosa-dosa hambaku, perbuatan yang salah yang dilakukan oleh hambaku, itu dilewatkan oleh Allah, tidak dianggap perbuatan dosa meskipun itu suatu kesalahan. Manakala kapan gitu kan? Manakala dilakukannya al-khata', itu dilakukan karena sebab tersalah. Seorang hamba tergelincir kepada suatu kesalahan
yang ia lakukan hal tersebut itu tidak atas dasar kesadaran penuh, akan tetapi ya karena kelalaiannya kemudian ia tergelincir. Kemudian wan nisyan, atas dasar dia lupa, lalai, lengah, sehingga kemudian terlupakan, tertinggalkan. Wa mastukrihu alaih, dan apabila perbuatan dosa tersebut dilakukan karena dia memang dipaksa, karena dia ada pihak-pihak yang mengancamnya, maka yang demikian ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dituliskan dosa bagi hamba tersebut, tapi dilewatkan, dianggap lewat saja gitu. Nah, ini yang diungkapkan oleh Nabi tadi dengan kata-kata tajawaza. Dia dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haditsun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan kemudian Al-Imam Al-Baihaqi, wa ghairuhuma, dan yang selain mereka berdua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara kronologis, dahulu Allah Subhanahu wa taala menuliskan perbuatan dosa bagi mereka yang baru meniatkan di dalam hati. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, itu di surah Al-Baqarah di 3 ayat terakhir. Dimulai dari ayat 284 surah Al-Baqarah. Allah berkalam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi ketika Allah kalamkan wa in tubdu ma fi anfusikum, meskipun perkara tersebut itu kalian nampakkan, kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan hal tersebut di dalam hati, yuhasibukum bihillah, Allah tetap akan memperhitungkan perbuatan tersebut. Maka ketika ayat ini turun, para sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, yang demikian ini berat bagi kami. Artinya ketika ada suatu aturan yang memang di dalam hati kami ini berat untuk melaksanakan aturan Allah tersebut, tetapi kami memaksakan diri kita untuk melakukannya, manakala hati kita ini masih ada penolakan sedikit, kami tetap akan ganjar dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat yang merasa berat seperti itu, apakah karena perasaan sedikit saja di dalam hati tidak terima ini kemudian kami kena dosa gitu kan? Nah, Nabi mengatakan, kalian apakah ingin menjadi seperti umatnya Nabi Musa ketika turun suatu aturan dari Allah, sami'na wa asaina, kita dengar dan kita bermaksiat, mau menentang, atau sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berselang lama setelah keberatannya para sahabat tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan 2 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah, yang mana isi kandungannya ini nanti selaras dengan hadis ini, yaitu ketika Allah berkalam, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kita bahwasanya para rasul yang beriman dahulu ketika dihadapkan pada aturan Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka bagi merekalah yang mendapatkan ghufran atau ampunan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat terakhir Allah kalamkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
Allah tidak membebani suatu jiwa seorang pun melebihi dari apa yang ia mampu. Ketika Allah memberikan beban, tugas itu sesuai dengan kemampuannya, maka masing-masing nanti akan memperoleh apa yang dia upayakan, dan dia akan ditimpa oleh apa yang telah dia upayakan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kalamkan, ajarkan doanya, Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, janganlah engkau azab kami, in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami tersalah. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa hamba yang mengucapkan ini, gitu kan. Melalui hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini sudah dikabarkan oleh Nabi, kalau suatu hal itu dilakukan oleh hamba itu karena nisyan, karena terlupa, atau karena al-khata', atau karena tersalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melewatkan, dan kemudian Allah tidak akan mengazab hamba tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, wa mastukrihu alaih, ini yang dimana yang hamba ini dipaksa. Ini Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam ayat yang lain, yaitu di surah An-Nahl ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berkalam, man kafara billahi min ba'di imanih, barang siapa yang dia kafir kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali mereka yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya itu masih tenang dalam keadaan iman. Nah, ini Allah ampuni. Tapi yang diazab yang mana? Walakin man syaraha bil kufri sadra, yaitu mereka yang berterus terang dari dalam dadanya untuk menyatakan kekufuran kepada Allah. Fa'alaihim ghadabun minallah, merekalah yang nanti akan mendapatkan ghadab atau amarah Allah Azza wa Jal, berhak akan mendapatkan azab Allah. Walahum adzabun azim, mereka akan mendapatkan azab yang berat bagi mereka. Nah, di surah An-Nahl ayat 106 ini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illa man ukriha, kecuali mereka yang dipaksa. Ayat ini turun dahulu berkenaan dengan Ammar bin Yasir ketika dipaksa kafir, ketika dipaksa murtad oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Ammar bin Yasir berpura-pura untuk mengucapkan secara lisan, iya saya kafir terhadap ajaran Muhammad, seperti itu. Sehingga kemudian dibebaskanlah siapa? Ammar bin Yasir ini dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Namun setelah itu Ammar bin Yasir mendatangi Nabi seraya menangis karena telah mengucapkan ucapan kufur tersebut, dan kemudian mengadukan perkaranya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah turunkan ayat ini, kecuali mereka yang dipaksa sehingga mereka terpaksa untuk melakukan suatu perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan tidak menuliskan dosa bagi hamba tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, dan juga para musyahid al-kiram yang menyaksikan tausiah ini dari channel YouTube. Hadis ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara khusus bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad karena dia tersalah, kemudian karena dia terlalaikan, dan karena dia dipaksa oleh pihak-pihak tertentu, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba tersebut dari perbuatan, dari ancaman dosa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan ini adalah kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tadi,
amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, sampai kemudian ayat yang terakhir tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segalanya bagi hamba tersebut. Ketika seorang hamba membacanya di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segalanya bagi hamba tersebut di malam hari. Nah, sampai di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan hadis ini. Di antaranya adalah permasalahan fikih di mana ucapan talak yang diucapkan suami kepada istri kalau ada pihak tertentu yang memaksanya, ini tidak jatuh talak dalam madhab al-Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalilnya adalah hadis ini tadi. Jadi ketika seseorang itu dipaksa, maka Allah tidak menuliskan ancaman dosa, juga tidak dituliskan bahwasanya perkara tersebut itu diakui sah secara syariat kalau ada pihak-pihak yang dipaksa itu tadi. Jadi harus tanpa adanya paksaan. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diakui kata-kata talak yang dijatuhkan oleh suami kalau ada pihak yang memaksanya. Karena dahulu pernah terjadi di masa para sahabat, ada seorang laki-laki yang menikahi budak wanitanya, kemudian tuannya itu tidak setuju sehingga tuannya memaksa siapa? Memaksa laki-laki tersebut untuk menceraikannya, sehingga kemudian diceraikan karena ada paksaan yang demikian. Ketika diadukan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar menfatwakan bahwasanya talak tersebut itu tidak jatuh karena dipengaruhi oleh paksaan dari pihak-pihak tertentu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang bisa kita pelajari dari hadis yang mulia ini. Hendaknya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur dengan ketentuan Allah yang telah ditetapkan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita seluas-luasnya ketika kita sebagai hamba tersalah melakukan suatu perbuatan dosa, akan tetapi kita terjerumus, terlalaikan, atau kemudian dipaksa oleh pihak-pihak tertentu. Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskan ancaman dosa bagi kita. Hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin giat melakukan amal-amal soleh dan berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan keberkahan bagi kita dan menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amal soleh kita di akhirat nanti. Kita akhiri dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din waj'alna mimman aradta bihi khaira innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.